Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. How are you today? Nah, tentunya Miss berharap keadaan anandaku dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan sekolah daringnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, kita awali dengan berdoa agar kita diberi kemudahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Baiklah anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan mereview kembali atau mengulangi kembali pembelajaran hukuman tema 7 benda, hewan, tanaman di sekitarku, subtema 2 hewan di sekitarku. Muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBD. PPKN, nah anandaku, mari kita ingat kembali tentang yang pertama, menuliskan aturan merawat hewan peliharaan. Yang kedua, menjelaskan aturan merawat hewan. Dan yang ketiga, membuat aturan merawat hewan. Menulis aturan merawat hewan peliharaan. Nah, tentunya anandaku sekalian punya hewan peliharaan di rumah. Nah, untuk membuat nyaman hewan peliharaan, tentunya ada aturan dalam merawatnya. Apakah itu aturan? Nah, anandaku sekalian, aturan itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Berikut contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan. Anandaku sudah menjelaskan dan menyebutkan beberapa aturan dalam merawat hewan peliharaan. Mari kita ingat kembali. Yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Dan yang ketiga, membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minum. Menjelaskan aturan merawat hewan. Kalian bisa lihat gambar ini bukan? Iya, ini adalah gambar keluarga yang sedang berkunjung ke kebun binatang. Dani bersama keluarga sebelum COVID mengunjungi kebun binatang dan mematuhi tata tertib di kebun binatang. Tata tertib di kebun binatang. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Di kebun binatang juga ada tata tertib. Tata tertib tersebut dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Tata tertib di kebun binatang antara lain: 1. Membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan. Yang keempat, tidak boleh memberi makan hewan. Dan yang kelima, tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Membuat aturan merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan. Kita juga bertanggung jawab untuk membersihkan kandangnya. Nah, apabila anandaku suka memelihara hewan seperti kucing, burung, ikan, atau kelinci, berarti anandaku harus siap untuk memiliki rasa peduli dan rasa tanggung jawab untuk merawat hewan peliharaan agar hewan yang kita pelihara bisa nyaman, aman, tentram bersama kita. Sekarang kita mengingat kembali materi muatan bahasa Indonesia.
Menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Menanggapi kalimat pemberitahuan, menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks, menemukan kalimat pemberitahuan dari lirik lagu dan kemasan. Menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Sebelumnya Anandaku telah mengetahui bahwa setiap teks terdapat kalimat pemberitahuan. Apakah itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan sebuah informasi yang ditulis dalam bentuk kalimat pemberitahuan, dan kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti teks berikut. Ayo kita lihat yang mana yang termasuk kalimat pemberitahuan. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat pemberitahuan yang bunyinya Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Nah, dari kalimat ini terdapat informasi yang kita kedapatkan bahwa Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Jadi ketika kita membaca sebuah kalimat pemberitahuan, kita dapat memperoleh informasi yang baru. Nah, untuk menanggapi kalimat pemberitahuan, ada beberapa hal yang perlu Anandaku perhatikan. Kalimat tanggapan sebaiknya disampaikan dengan baik dan santun, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Katakan juga alasannya saat memberi tanggapan. Nah, Anandaku ketika ingin memberi tanggapan terhadap kalimat pemberitahuan, Anandaku dapat mengungkapkan atau mengucapkan kalimat seperti saya setuju. Yang kedua, saya tidak setuju karena. Nah, Anandaku dapat memberikan alasannya karena kenapa tidak setuju. Kemudian Anandaku juga dapat menanggapi dengan kata atau kalimat itu hal yang menyenangkan. Kita lihat contoh untuk menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Ini adalah kemasan. Ya, betul. Ini adalah kemasan pakan ikan atau makanan ikan. Nah, terdapat aturan pakainya. Dalam kalimat aturan pakai terdapat kalimat pemberitahuan. Ya, jadi kalimat pemberitahuan itu berisi informasi. Pada kemasan pakan hewan di samping terdapat informasi tentang apa? Nah, yang pertama, dengan membaca pakan ikan, maka kita dapat menemukan informasi yang pertama, hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Kemudian aturan pakai pakan tersebut dan peringatan jika terjadi sesuatu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa pemberian pakan ini hanya untuk ikan dengan berat badan minimal 1 kg. Kemudian aturan pakan tersebut diberikan kepada ikan 3-4 kali per hari. Nah, ketika terjadi sesuatu, maka apa yang kita lakukan? Nah, itu adalah termasuk memperoleh informasi dari kalimat pemberitahuan pada kemasan. Anandaku juga dapat melihat kemasan yang lain, seperti kemasan pada botol deterjen, cara penggunaannya. Di situ adalah banyak informasi kalimat pemberitahuan. Matematika. Ayo kita mengingat kembali tentang membandingkan dan mengurutkan banyak benda, kemudian membandingkan bilangan 2 angka, dan yang terakhir mengurutkan bilangan. Membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Mari kita ingat kembali materi yang telah Anandaku pelajari. Seorang pedagang memiliki persediaan 42 butir telur ayam dan 32 butir telur bebek. Telur apa yang lebih banyak? Nah, yang pertama kita menghitung dari kiri atau dari kanan. Nah, kita hitung satu-satu. Setelah itu kita hitung, kita tentukan sisi mana yang paling banyak. Sebanyak 10 telur butir ayam tidak memiliki pasangan. Jadi 42 lebih dari 32. Ternyata yang di sebelah kiri telur ayamnya lebih banyak dibandingkan di sebelah kanan telur bebek, karena masih ada 12 yang tersisa yang tidak memiliki pasangan di sebelah kanan, sehingga 42 telur ayam itu lebih banyak dibandingkan 32 telur bebek.
Sekarang kita perhatikan banyak telur pada setiap wadah berikut. Nah, Anandaku telah mengetahui bagaimana cara menghitung atau mengelompokkan bilangan seperti pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ada 46 butir. Gambar yang kedua, telur ayam negeri 52 butir dan telur bebek 48 butir. Urutan jumlah telur dari yang paling banyak adalah, sekarang kita urutkan yang paling banyak. Anandaku bisa mengingat kembali cara menghitung maju. Semakin maju kita menghitung, maka nilainya semakin besar. Sehingga yang paling besar di sini adalah 52, 48, kemudian 46. Membandingkan bilangan dua angka. Untuk membandingkan bilangan dua angka, bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan sama, bandingkan angka satuannya. Seperti contoh berikut. Kita akan membandingkan 64 dan 59. Nah, yang pertama Anandaku dapat membandingkan puluhannya. Sebelumnya kita telah mempelajari materi tempat, bilangan, puluhan, dan satuan. Nah, yang di depan ini adalah tempat bilangan puluhan, sehingga kita bandingkan bilangan 6 dan 5. Ternyata 6 lebih dari 5, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang di sebelah kiri lebih besar daripada yang di sebelah kanan, atau 64 lebih dari 59. Contoh yang kedua, nah posisi puluhannya di sini sama besar, sehingga kita bandingkan satuannya, tempat satuannya, sehingga ketika kita bandingkan 6 dan 8, yang besar adalah 8 yang di sebelah kanan, berarti 56 yang di sebelah kiri kurang dari 56 yang di sebelah 58 yang di sebelah kanan. Mari kita ingat kembali materi SBDP, menari dan menirukan gerak hewan. Nah, ini adalah gerakan ayam berjalan. Nah, gerakan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara saksama. Anandaku telah memperhatikan dan mencontohkan beberapa atau salah satu gerak hewan. Menari dengan meniru gerakan hewan. Kalian dapat meniru gerakan hewan di sekitar. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah. Yang pertama ini adalah gerakan bebek. Yang kedua gerakan kelinci. Dan yang ketiga gerakan kuda. Dan ini adalah gerakan kupu-kupu. Ini tangannya dinaikkan dan diturunkan seperti sayap kupu-kupu yang sedang terbang. Kemudian yang terakhir, gerakan katak melompat. Nah, ini adalah gerakan katak yang sedang melompat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.